warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jaga kebersihan. Amin. Belajarkah tadi malam? Belajar Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa isi absennya ya di WA. Ya, Bu. Iya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan tepat. Terus peserta didik mampu menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan atau debit dengan tepat. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kita telah belajar mengenai kecepatan. Ya, Ibu ulangi lagi, perbandingan antara jarak dan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Ya. Coba lihat. Simbol dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Cara menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. Keterangan, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Yang ketiga, atau C, menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus. T sama dengan S per V. Keterangan, T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh. Ada yang mau bertanya anak-anak? Ya, Bu. Tidak Bu. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Apakah pelajaran tadi sudah dimengerti? Sudah. Kalau sudah, masuki contoh menentukan jarak. Sebelum masukkan contoh menentukan jarak, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Tidak. Sudah mengerti misal? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita masuki contoh menentukan jarak. Setiap hari Pak Madi berangkat ke kantor menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jika untuk sampai kantor dibutuhkan waktu 45 menit, maka jarak rumah Pak Madi ke kantor adalah, siapa yang tahu? Ya, pembahasannya diketahui V sama dengan 48 km per jam. T sama dengan 45 menit. Sama dengan 45 per 60 jam. Yang ditanya adalah S ya, jarak. Jawab. S sama dengan V dikali T. 48 dikali 45 per 60. Berapa hasilnya? 30 km. Ya, hasilnya adalah 36 km.
meter. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah ngerti nih? Sudah. Nah, kita masuki pada pembelajaran debit. Debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jika dirumuskan sebagai berikut. Keterangan. D adalah Debit. Debit. Volume. Volume. T adalah waktu. Waktu. Jika kalian belum jelas, untuk memperjelas dapat melihat video berikut. Nah, itu videonya ya. Nanti kalian kalau belum mengerti, kalian bisa melihat video itu berulang-ulang di rumah. Sudah Ibu kirim melalui WA tadi ya. Iya. Nah, Ya, Bu. ini Ya, Bu. contoh soal menentukan debit. Seorang petugas pom bensin sedang mengisi bensin ke tangki sebuah mobil sebanyak 36 liter bensin. Diisikan ke dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Coba baca dulu, Pipi. Volume F sama dengan 36 liter. Waktu T sama dengan 2 menit. Ditanya debit, jawab debit D sama dengan volume waktu. Sama dengan 36 liter Banding 2 menit. menit. Sama dengan 18 liter atau menit. Per menit. Menit. Jadi, Debit aliran bensin adalah 18 liter per menit. Iya, pintar. Kita teruskan. Contoh menentukan volume. Sebuah mobil pemadam kebakaran membawa 9.000 liter air. Air digunakan untuk memadamkan kebakaran selama 1 jam. Dengan debit air yang keluar dari selang 125 liter per menit. Berapa volume air yang tersisa? Ya, jadi pembahasannya diketahui volume awal adalah 9.000 liter. Waktu sama dengan 1 jam, yaitu 60 menit. Debitnya 125 liter per menit. Yang ditanya adalah sisa volume. Jawab. Volume sama dengan waktu dikali debit. Sama dengan 60 menit dikali 125 liter per menit. Hasilnya adalah 7.500 liter. Volume sisa sama dengan 9.000 dikurang 7.500. Hasilnya adalah 1.500 liter. Dari keterangan Ibu tadi, ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, kalau tidak ada pertanyaan, nanti dikerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan melalui WA Group. Oke, Bu. Dan dikirimkan juga melalui WA pribadi Ibu. Iya, Bu. Pembelajaran hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ada yang bisa? Kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu di atas dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Iya, pintar ya. Nah, karena waktu kita telah habis, jadi kerjakan LKPD nanti dikirim langsung ke Ibu. Jangan lupa di rumah belajar dan jaga kebersihan. Karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jangan banyak bermain karena kita sebentar lagi akan mengikuti ujian semester. Ya.
Iya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.